Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video Erick Thohir buka suara tentang naturalisasi Mauro Zylstra. Mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Itu nanti akan kita usulkan ke Pak Menpora, ada 3 pemain tambahan untuk senior. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan soal update naturalisasi Mauro Zylstra dan 3 pemain timnas putri Indonesia. Seperti diketahui, PSSI masih membuka lebar pintu untuk pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia, baik putri maupun putra. Sebenarnya nama Mauro Zylstra sudah lama jadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air. Namun, sebelumnya PSSI mengaku belum ada diskusi dengan sang pemain. Sekarang akhirnya Erick Thohir buka suara terkait proses naturalisasi Mauro Zylstra. Pemain berusia 20 tahun tersebut sebelumnya diisukan bakal dinaturalisasi bersamaan dengan Ole Romeni. Akan tetapi, setelah sebelumnya tak ada kejelasan, akhirnya mantan pemain NEC Mitch Megan tersebut dikabarkan diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia senior maupun U23. Hal ini karena pemain FC Volendam tersebut masih berusia muda sehingga dapat memperkuat skuad Garuda, muda dan senior. Mauro Zylstra disebut bisa menjadi pemain tambahan buat timnas Indonesia yang telah memastikan diri lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di putaran keempat, tim Merah Putih bakal menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat. Selain di level senior, Zylstra juga masuk dalam proyeksi timnas U23 Indonesia. Garuda Muda pada tahun 2025 memiliki banyak agenda dari ASEAN Cup, U23 2025, hingga SEA Games 2025. Oleh karena itu, proses naturalisasi Mauro Zylstra ini disebut sudah diproses oleh PSSI. Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya telah memproses naturalisasi Zylstra bersama 3 calon pemain timnas putri Indonesia. Ada 3 pemain perempuan dan 1 pemain pria, ujar Erick Thohir kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu 27/2025. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengaku bahwa proses naturalisasi sudah diberikan ke Kemenpora. Dia berharap proses naturalisasi ini bisa berjalan cepat. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka, kata Erick Thohir. Itu nanti akan kita usulkan ke Pak Menpora, ada 3 pemain tambahan untuk senior. Setelah diserahkan ke Kemenpora, proses ini bisa segera dilanjutkan ke Kementerian Hukum. Setelah dicek oleh Kementerian Hukum, nanti akan dilanjutkan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia. Apabila sudah mendapatkan persetujuan itu akan langsung dilanjutkan ke DPR RI dan prosesnya pun bisa dilanjutkan hingga pengambilan sumpah WNI nantinya. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum, jelas Erick. Lalu minggu depan tentu biasa ke Mensesnek. Kemudian tentu dapat dukungan dari Bapak Presiden. Baru proses ke DPR biasanya, ungkap Ketum PSSI. Bersama dengan mereka juga nanti ada striker muda, Mauro. Ya, kita tahu tim nasional kita di yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Erick Thohir juga ditanya soal tambahan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia mengaku bahwa sampai saat ini hanya 1 pemain yang akan diproses naturalisasinya. Mauro Zylstra akan diproses naturalisasinya bersama 3 calon pemain timnas putri Indonesia yang tak disebutkan namanya. Sementara baru 1, tutur Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kualitas individu atlet bukan satu-satunya syarat dalam menaturalisasi pemain untuk membela timnas Indonesia.
Skuad Merah Putih belakangan identik dengan pemain-pemain naturalisasi lantaran kedatangan pemain dari Eropa yang gencar dalam kurun 1 tahun belakangan atau di saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI. Erick menjelaskan dirinya bukan perintis, melainkan pewaris dari program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menjelaskan PSSI mencoba mengubah tata cara menaturalisasi pemain dari luar negeri demi kualitas tim Garuda yang lebih baik. Kami punya sejarah panjang soal naturalisasi sebenarnya. Bahkan itu sudah ada sejak 3 atau 4 ketua PSSI sebelum saya, kata Erick dalam siniar. Jauh sebelum Erick menduduki kursi PSSI 1, banyak pemain dari luar negeri dinaturalisasi dan masuk ke timnas Indonesia seperti Christian Gonzalez, John van Bokering, Tony Kusel, Rafael Maitimo, Diego Michels, Osa Saha, Victor Igbonevo, sampai Stefano Lillipali. Pada 2023 datang Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang kemudian disusul pemain-pemain macam Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hapner, hingga Jay Itzes, Tom Haye, Martin Paes, dan Calvin Verdong yang kini menjadi penggawa timnas Indonesia. Erick menjelaskan kualitas tetap jadi sorotan utama dalam melakukan seleksi untuk naturalisasi pemain, namun di sisi lain ada pertimbangan lain yang tak kalah penting. Bukan hal baru, namun kami coba memperbaiki naturalisasi ini dengan pemain yang berkualitas dan juga memiliki jiwa nasionalisme. Kami tidak hanya membawa siapa saja, saya sangat percaya hati dan pikiran harus diberikan semuanya, terang Erick. Saya ingin semua orang yang datang ke pertandingan tidak hanya pemain, pelatih, dan supporter yang memberikan dukungan luar biasa, mereka juga membawa hati. Ini nilai berbeda yang kami coba bangun. Pada saat yang sama nasionalisme menjadi bagian dari hiburan dan pertandingan, ujarnya menambahkan. Sepak bola pekan lalu, formasi ngeri timnas Indonesia saat dapat tambahan diaspora sampai list harga fantastis pemain Malaysia. Dua negara tetangga ini selalu punya cerita. Mereka selalu bersaing dalam segala hal, termasuk sepak bola. Tak sekadar di industri alias pengelolaan liga pada level tim nasional, keduanya juga punya kapasitas persaingan menonjol. Yuk, timnas Indonesia dan Malaysia menjadi daya tarik di kawasan Asia Tenggara sampai sekarang. Dua negara sanggup menghebohkan berkat aksi-aksi di atas lapangan hijau, baik saat duel ataupun tampil di sebuah turnamen atau laga persahabatan. Sejak awal tahun 2025, selalu ada yang menarik dari timnas Indonesia dan Malaysia. Satu di antaranya adalah pembahasan tentang naturalisasi. Seperti halnya Indonesia, Harimau Malaya mendadak agresif mendatangkan pesepak bola anyar melalui jalur keturunan alias ada relasi hubungan darah. Deretan pemain naturalisasi anyar timnas Malaysia tak hanya menambah kekuatan dan kualitas di berbagai lini,